Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Hari ini saya mau bawakan agak spesial. Ya, saya mau coba kupas sedikit ya. Soalnya ada beberapa rekan kita sudah bertanya-tanya gimana sih Pak kita strategi trading dan investasi di tahun 2022 ini. Dan tadi pagi saya sudah sempat kolaborasi IG Live ya dengan tanyasaham.com, dan hari ini saya mau ulas ya. Dan ya, apa sih yang kita antisipasi di tahun 2022 ini, di tahun yang kita lihat kelihatannya penuh dengan aura positif ya, ekonomi recovery ya. Kalau angka COVID sudah semakin turun gitu kan. Ya, berbeda tentu saja ketika kita menghadapi tahun 2021. Kenapa? Karena ketika dari 2020 ke 2021, kondisi semua masih penuh tanda tanya. Kita ketahui kita jalanin 2020 dengan gelap gulita, dan walaupun gitu harga sahamnya naik ya, Bapak Ibu ingat naiknya luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi waktu itu. Itu orang lebih pada spekulasi, buy on weakness, harga saham sudah pada murah, nggak mungkin harga segini lagi, dan ini waktunya buy, dan sebagainya. Padahal waktu itu ekonomi masih penuh tanda tanya. Tapi, ada optimisme dari pasar, ada optimisme dari para pelaku ekonomi, bahwa ekonomi pasti akan mencari cara untuk comeback, untuk recovery. Kita harus ada resiliency, ya, daya tahan, harus ada bagaimana caranya supaya kita itu bisa survive keluar dari keterpurukan dan sebagainya. Dan yes, akhirnya comeback. Walau begitu, di tahun 2021 sepanjang mungkin separuh atau mungkin 3/4 itu bergerak kurang baik ya, ekonomi pergerakan harga saham. Kita ngomong pergerakan harga saham. Walaupun at the end IHSG malah mencapai all time high-nya ya, tapi pada dasarnya tidak diikuti dengan realnya, karena sektor realnya masih terseok-seok ya, banyak sektor yang masih meraba-raba, masih belum bisa comeback dengan baik. Berbeda dengan kita nanti tahun 2022, kita sudah menghadapi yang terburuk di tahun 2021, yaitu pandemi Delta, yang mana disapu bersih semua, rumah sakit kolaps dan sebagainya. Nah, kali ini sudah lebih terantisipasi, ditambah dengan jumlah vaksinasi yang di Indonesia sudah mencapai 50% lebih yang sudah dua kali vaksin ya. Kalau yang satu kali vaksin mungkin sekitar 70-an%, hampir 70-an% bahkan. Dan di tahun 2022 ini kita mau booster. Kalau kita lihat kondisi seperti itu, dan kita lihat kondisi sekilas gambaran Omikron ini, Indonesia cukup kuat ya, ternyata saya lihat cukup punya daya tahan terhadap gempuran Omikron, di mana yang lain Eropa, Amerika sudah babak belur, tapi kok fine-fine. Di Indonesia cukup terlihat fine. Ya, kita belum tahu ya impact dari libur tahun baru, Natal, tahun baru kemarin. Tapi saya lihat kita lebih optimis ya. Nah, sentimen apakah yang kita harus antisipasi di tahun 2022 ini? Di tengah kondisi yang kita melihat, wah kayaknya oke nih, tahun 2022 penuh optimisme, pasar penuh optimisme. Hal-hal apa yang mesti kita antisipasi? Ya, ada beberapa hal yang saya lihat ya. Pertama yang perlu kita sikapi adalah dengan ekonomi yang recovery, ya, ekonomi recovery kita juga lihat di Amerika, bahkan sampai hari ini kemarin Dow Jones all time high, sebelumnya S&P 500 all time high, Nasdaq yang koreksi. Ya. Nah, kalau saya lihat begini, ekonomi Amerika kan udah open dulu. Mereka sudah dari awal sudah open, mereka sudah percaya diri sekali dengan vaksin mereka, walaupun mungkin saya yakin tingkat vaksinasinya saat ini mungkin Indonesia sama Amerika ya unda-undi lah, maksudnya ya mirip-mirip lah mungkin. Sekitar 50-60%. Mungkin dia di sana bisa dengan datanya mereka, mungkin mereka bisa menganggap kalau mereka lebih tinggi ya, udah mungkin 80-an%. Tapi saya lihat sebenarnya mungkin angka realnya ada di level ini. Karena apa?
Hmm, beberapa negara bagian ya kena COVID, impact-nya cukup besar juga. Ya, kita nggak bahas di sana. Yang saya mau bahas adalah ketika ekonomi mereka sudah open, terjadi inflasi, harga barang naik dan sebagainya ya. Nah, Indonesia mengalami hal yang sama ternyata ya. Kita lihat dalam beberapa waktu ini mengawali awal tahun ini ada beberapa bahan pokok yang naik, minyak goreng, ayam, telur ya naiknya luar biasa. Ya, dan kita berharap tidak diikuti dengan yang lain. Maksudnya komoditi yang lain, bahan-bahan baku yang lain, consumer, pokoknya barang consumer yang lain. Tapi pada dasarnya ketika ekonomi growth, recovery, pasti inflasi juga mengikuti, otomatis. Yang kita takutkan adalah ada kebijakan-kebijakan moneter lainnya yang untuk kita nggak tahu ini terjadi karena suatu chain reaction, efek berantai atau enggak ya. Tapi ketika ekonomi berangkat, nah kemarin ini kan banyak institusi keuangan kita itu kan menurunkan suku bunga ya, itu merupakan kebijakan dari bank sentral. Nah, di sini BI kita ngomong ya, turunkan suku bunga mengikuti karena di luar negeri di Fed Reserve, Inggris Central Bank ya juga menurunkan suku bunga. Nah, ada wacana untuk mulai naikin suku bunga. Nah, ini yang kalau menaikkan suku bunga tentu saja berimbas lagi nanti kepada inflasi. Jadi ini yang kita khawatirkan. Dan dengan naikannya suku bunga, otomatis ya ada resiko-resiko tambahan, resiko-resiko gerbong yang ikut ya, efek domino. Ya, saat ini kita juga tahu banyak perusahaan juga belum recovery sebenarnya dari kondisi keterpurukan, ya kan? Dan ada bayang-bayang non-performing loan, terus ada bayang-bayang gagal bayar, dan sebagainya. Itu uncertainty yang akan kita hadapin di 2022. Dan kita juga tahu salah satunya adalah perlambatan dari ekonomi China. Kita juga lihat ekonomi China beberapa waktu ini kok beberapa kota di China mereka melakukan lockdown lagi. Dan kita juga tidak pungkiri ekonomi China saat ini adalah suatu ekonomi yang giant ya, raksasa, termasuk adidaya lah ini. Kalau kita tidak mau sangkal, Amerika sebenarnya sudah lumayan terseok-seok dibandingkan China. Semua ekonomi dunia bergantung sama China karena China saat ini adalah suatu negara yang paling siap, negara besar, negara maju yang paling siap terhadap COVID-19. Dan kita juga tahu China sudah lama menjadi world manufacturing ya, pabriknya dunia. Dia menyerap bahan baku begitu besar dan juga menyerap perputaran uang juga besar, dan dia negara banyak bergantung lah sama dia ya. Dengan ekonomi dia bergulir, otomatis ekonomi dunia mungkin saya boleh bilang seperempat bahkan mungkin separuh bisa gerbong, bisa kegeret juga. Nah, ada kekhawatiran terjadi perlambatan karena kita tahu raksasa properti di China kemarin kan melakukan default, gagal bayar. Nah, kita nggak tahu nih efek dominanya bagaimana karena China tidak mau bailout dan tidak bantu, negara tidak mau turun tangan. Itu pure semua yang dilakukan adalah nanti mekanisme ekonomi saja yang di sana dijalankan. Jadi kita nggak tahu nih kondisi nanti seperti apa, dan pengetatan kebijakan-kebijakan fiskal monetary yang ada di China juga otomatis juga berimpact pada negara-negara lain. Nah, itu global ya, itu sentimen global yang bisa kita antisipasi. Tentu saja ditambah lagi dengan tapering ya, kondisi tapering di Amerika yang sudah mulai stop untuk buyout, untuk beli surat utang dari company, dan banyak hal yang sudah mulai karena menganggap ekonomi sudah growth. Nah, ekonomi dipaksa harus segera jalan dengan baik gitu ya. Nah, dengan segala kekurangannya kita juga tahu pemerintah juga sedang lagi menggenjot pendapatan pajak ya. Dan ada pajak pendapatan yang juga akan dinaikkan, tentu saja. Terus ada lagi pajak rokok dan sebagainya. Negara juga lagi butuh duit.
Jadi banyak hal nanti yang akan terjadi di 2022 ini. Kita lihat sama-sama, kita antisipasi sama-sama. Dan bagaimana dengan pasar saham itu sendiri? Nah, seperti kita ketahui bahwa pasar saham itu adalah salah satu indikator ekonomi, ya, salah satu indikator ekonomi yang mana kita bilang adalah indikator leadingnya. Jadi bursa pasti bereaksi lebih dulu, baru kemudian sektor realnya, ya. Jadi nanti kita mungkin dalam waktu awal-awal di kuartal pertama ini kita masih terbantu dengan laporan keuangan yang akan dirilis di tahun 2021, ya. Kinerjanya bagaimana? Pasti bagus. Kenapa saya bilang pasti bagus? Karena compare-nya dengan tahun 2020, yang mana tahun 2020 harusnya lebih jelek dari 2021. Jadi harusnya di kuartal pertama ini kita tertolong dengan itu. Jadi ini bursa loh ya, kita ngomong sekarang udah masuk ke bursa IDX. Nah, dengan dirilis laporan keuangan yang bagus, otomatis kinerja pergerakan harga sahamnya juga diharapkan juga baik, ya. Nah, dengan rilis laporan keuangan pertama dan menjelang laporan keuangan kuartal pertama yang dirilis, nah itu kita mulai masuk kuartal kedua kan, itu dirilis kuartal pertama. Nah, itu harusnya sudah mulai kita lihat. Kalau saya lihat, ini juga masih bagus. Yang nanti tantangannya adalah di semester kedua sebenarnya, di kuartal ketiga, keempat. Nah, kalau kita di kuartal pertama ini, Omikron ternyata nggak impact-nya nggak besar, ekonomi Indonesia masih running well, sebagai ekspansi perusahaan juga masih berjalan dengan baik, ekonomi juga berjalan dengan baik, dan beberapa negara juga mulai membuka diri, ya, dan Omikron juga, kasus Omikron turun. Saya cukup yakin di kuartal kedua ini akan baik, ya, akan baik dan comeback. Semoga tidak kayak tahun 2021. Ketika 2021 kita jalan juga memang optimisme di awal, ya. Kita lihat harga saham 2020 naik bagus, kita lihat, tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Ini yang saya cerita adalah hal yang sama kita alami di kuartal pertama 2021. Ketika 2021 bulan Januari sampai Maret itu masih oke. Ya, awal bulan Maret saya ingat sekali itu udah mulai kurang bagus, dan bulan April puncaknya. Dan Mei, Juni, Juli, kalau nggak salah waktu itu sudah posisi sudah kita berperang dengan Delta. Nah, mirip-mirip. Saya juga berharap hal tersebut tidak terjadi di 2022. Ya, saya berharap dengan program booster cepat dilakukan dan semakin kita bisa lihat bahwa Indonesia ekonomi juga semakin bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, satu hal lagi yang saya mau tambahkan adalah ketika kita waktu di tahun 2021 banyak masyarakat penduduk kita yang kurang disiplin dengan menggunakan masker. Berbeda setelah Delta, fase pandemi yang kedua, Delta, semakin ke sini orang banyak yang sudah disiplin menggunakan masker. Nah, itu berbeda saat ini, jadi lebih sehat lah udaranya, ya. Nah, jadi kalau dari situ kita bisa lihat lah, ya, kalau harapan kita COVID-19 bisa semakin diredam di Indonesia ini. Ya, itu kira-kira sekilas market outlook yang saya bisa cerita dulu sementara ini. Dan tentu saja ke depannya salah satu yang bisa kita antisipasi ke depannya tentu saja adalah harga komoditi. Nah, harga komoditi ini saat ini masih penuh gejolak, saya boleh dibilang. Kemungkinan masih bisa naik ini harga komoditi. Kenapa? Apalagi khususnya batu bara. Indonesia baru-baru ini memberlakukan pelarangan ekspor batu bara. Dan ternyata mempunyai impact. Luar biasa juga nih. Harga batu bara naik. Nah, kontrak batu bara jadi naik, dan batu bara saat ini masih belum bisa, maksudnya banyak negara masih belum bisa lepas dari batu bara sebagai salah satu energi alternatif energi, yang bahan baku energi yang masih termasuk murah. Walaupun begitu, kebijakan ekonomi di tahun 2022 nanti ke depan ini tetap di-push adalah
sektor green ya. Jadi ekonomi hijau yang akan tetap digalakkan di tahun 2022. Nah, kedepannya sih harusnya tetap ada energi terbarukan yang nanti akan di-push juga. Dan ini masih perlu waktu, tapi saya yakin ini implementasi ini masih sampai 2025 lah at least. Dan kita juga sikapi waktu tahun 2021 adalah electric vehicle, energi elektrik dari baterai. 2022 mulai implementasinya juga mulai diseriusin. Beberapa pabrik juga pembangunannya kemarin sudah dilakukan, peletakan batu pertama. Mungkin nanti di tahun 2023 dan sampai 2025 mungkin baru lebih masif ya. Mungkin 2023 belum, bahkan mungkin 2024 dan 2025. Itu ekspektasi saya. Jadi selama panjang 2022 ini adalah persiapan untuk masuk ke fase ekonomi yang berikutnya yang lebih hijau lah. Tapi kebijakannya lebih ketat di sini diterapkan. Nah, untuk pemilihan sahamnya jadi gimana dong, Pak? Pemilihan saham. Pemilihan saham tetap Indonesia sektor finance masih menjadi motor penggerak. Biar bagaimanapun juga ketika ekonomi berjalan, sektor finance duluan yang nanti akan maju, yang sebagai pemimpin gerbongnya. Setelah itu diikuti dan sektor berikutnya. Nah, di Indonesia selain sektor finance, keduanya adalah sektor basic ya. Sektor basic yaitu bahan baku industri ya. Habis itu mundur adalah sektor consumer cyclicals. Nah, ini 1, 2, 3 ini biasanya loh ya dari tahun-tahun sebelumnya menjadi gerbong penggerak ya, yang di depan lah istilahnya yang jalan kalau ekonominya jalan. Tapi ada tambahan. Di tahun 2022 mungkin kita bisa antisipasi adalah sektor teknologi, yang mana kita juga menanti IPO-nya Goto ya, dan beberapa sektor dan beberapa emiten yang juga teknologi yang juga dalam beberapa waktu ke depan juga akan naik. Toh sektor finance juga sentimen bank digital juga masih menjadi lokomotifnya ya. Dan kita lihat selain dari sektor teknologi ini mundur, maju ke belakang lagi ada sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur di sini kita berbicara mengenai provider telekomunikasi dan tentu saja infrastruktur pendukungnya, menara. Ya, jadi itu. Kemudian mundur lagi ada sektor industri, manufacturing. Nah, sektor manufacturing ini tentu saja ketika ekonomi jalan, daya beli naik, otomatis manufacturing juga ikut naik. Mundur lagi ada sektor healthcare. Nah, jangan lupain sektor healthcare. Orang makin ke sini semakin aware dengan kesehatan, ya, semakin aware dengan kesehatan. Jadi saya lihat sektor finance healthcare ini juga akan naik. Saya berharap naiknya bukan cuma gara-gara COVID naik, ini ikut naik, tapi lebih kepada lebih banyak orang yang aware dengan kesehatan, kemudian produksi vaksin. Saya berharap vaksin juga sudah mulai diproduksi di Indonesia dengan masif, ya kan. Terus kemudian banyak. Saya berharap banyak corporate action dari sektor kesehatan ini. Nah, yang terakhir mungkin, ya nggak terakhir sih, sektor energi. Sektor energi harusnya sebenarnya sebelum manufacturing. Ini sektor energi ini, tapi kenapa saya taruh agak di belakang? Karena mungkin setelah ini lebih karena siklus saja, cyclicals ya. Energi kan sudah jalan, super cycle kemarin. Nah, apakah masih akan jalan di tahun 2022? Kan saya juga nggak tahu. Apalagi beberapa harga komoditi sudah di puncak. Jadi itu sebabnya sektor energi ini saya taruh di agak belakang. Kalaupun memang masih naik, itu kayak masih sisa-sisanya lah, nggak full ya. Dan kemudian tentu saja ekonomi jalan, semua jalan, properti, dan terakhir adalah consumer non-cyclicals. Kenapa consumer non-cyclicals saya taruh di belakang? Ya sebenarnya pengen taruh di depan juga, tapi gini, saya sempat bertanya-tanya, apakah dengan adanya inflasi, otomatis membuat laporan kinerja keuangan di sektor
consumer non-cyclical ini jadi terdongkrak. Tapi saya pikir-pikir lagi, bobot dari sektor consumer non-cyclicals sedikit banyak juga ada dari provider perusahaan-perusahaan penghasil rokok, ya kan. Nah, perusahaan rokok ini di awal tahun ya akan dibebankan dengan naiknya cukai rokok. Nah, dengan naiknya cukai rokok otomatis mempengaruhi kinerja perusahaan. Ya, jadi itu sebabnya saya tidak rekomendasi dulu deh sektor ini, kecuali mungkin beberapa sektornya seperti beberapa emiten yang di dalamnya seperti mungkin Indofood, ICBP, ya Unilever mungkin itu masih bisa menarik ya, Mayora. Tapi kalau kita bicara mengenai sektornya, ya ada Gudang Garam MSP ini yang cukup bisa menjadi pemberat indeks sektor ini. Jadi saya masih belum dulu sama ini, sektor yang ini ya, jadi masih wait and see lah. Dan satu lagi transportasi. Transportasi adalah satu sektor yang harusnya menjadi penopang ekonomi. Saya yakin sektor transportasi ini juga sebenarnya juga harus kita taruh di depan, ya kan? Karena dengan ekonominya semakin naik, otomatis transportasi dan logistik ini juga semakin naik. Jadi kedepannya mestinya dengan ekonomi Indonesia yang di tahun 2022 yang bergerak, ya mestinya ini juga akan jadi bagus, ya. Ya, itu analisa saya, strategi ya berdasarkan pandangan, view saya, market outlook di tahun 2022. Terlepas dari sahamnya, nanti seiring berjalannya waktu, apa yang sudah biasa kita tradingin sih, ya sektor dari per sektornya masih inline sih, masih jalan, dan tahun 2021 sampai 2022 itu masih sejalan. Ya, ya itu semoga bisa membantu Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai Pak, enak trading atau investasi? Tentu saja kita tidak bisa lepas dari dua ini. Kita tetap harus dengan azas membagi telur dalam beberapa keranjang, ya. Makanya ada satu yang kita investasikan, ada juga yang kita tradingkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi, silakan Bapak Ibu cari perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat, dengan planning ke depan yang bagus ya, yang punya corporate action yang kita lihat visibility-nya juga bagus, bisa memungkinkan untuk memang ini bukan suatu hal yang mimpi lah, ini bisa dicapai lah di tahun 2022. Nah, go ahead, silakan invest, dan tentu saja beli bertahap, mekanisme dollar cost averaging tetap lebih baik ya. Dan kalau untuk trading sih enjoy aja. Hari ini lagi jalan bank digital, trading bank digital, habis itu udah profit jual, next pindah bank komoditi, trading komoditi, habis itu pindah lagi, ya itu ikutin sentimen aja udah kalau kayak gitu. Kalau trading udah paling gampang sih sebenarnya. Ya, oke, itu dulu market outlook kita ya, dan kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi market review. Kita lihat kondisi perdagangan hari ini. Nah, kondisi perdagangan hari ini ya sesuai banget ya. Ketika yang lain pada bilang, wah ini January effect, all time high nih, IHSG all time high nih. Saya kemarin cukup melawan arus nih. Video saya kemarin mengatakan bahwa IHSG koreksi dulu, dan bam, hari ini IHSG koreksi ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya koreksi, dan nggak tanggung-tanggung, koreksinya cukup dalam ya, koreksi cukup dalam. Itu menandakan bahwa IHSG masih bergerak dalam pergerakan yang cukup volatile ya, minus 0,49 ya, sempat membaik, tapi masih penuh tekanan. Saya lihat dia masih berpeluang, IHSG masih berpeluang koreksi lagi, menguji level support di selendang di level 6.600-an ya, kemarin saya sudah ngomong. Dan walau begitu kita lihat transaksinya lumayan loh. Ketika koreksi turnovernya 10,58 triliun. Sudah mulai meningkat, dan asing hari ini membukukan net buy 835,4 bio. Itu adalah suatu good news. Artinya apa? Ketika market lagi koreksi, ada yang beli dan posisinya net buy. Jadi ini oke ya.
signal yang bagus. Jadi kita harap koleksi lagi dikit nggak apa-apa. Kita cari kapan momentum dan kapan harga terbaik yang bisa diberikan, kita beli, nawar ya. Terus kemudian harapannya habis itu mulai rally, ya kita sudah ada di gerbong. Kalau IHSG all time high, kemarin kan sudah cerita, banyak saham big caps yang belum jalan. Jadi kayak nggak mungkin. Kalau IHSG mau break all time high, ya ke level 7.700 lah, kemana lah. Itu big caps-nya sudah harus jadi motor penggeraknya. Itu yang harusnya sudah jalan gitu. Kalau enggak, transaksi jadi kecil dan kelihatan kayak tong kosong aja naring bujinya gitu ya. Kayak istilahnya kayak bubbling. Saya takutnya jadi kayak bubble gitu ya. Menggelembung, kelihatan besar, tapi begitu ditutup, bam, akhirnya ambiar semuanya. Kita nggak mau itu ya. Kita mau yang baik, yang benar, jalan pelan-pelan tapi steady, naik. Oke, ya itu kondisi composite kita. Untuk besok saya lihat masih berpeluang koreksi ke level 6.600-an. Kalau seumpama besok rebound ya nggak apa-apa, kita turut berbahagia. Tapi antisipasi aja. Saya tetap katakan teman-teman, kita antisipasi koreksi lanjutan. Kemudian bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektor. Sektor basic, nah sama kan, nguji support. Nah, tertahan di selendang. Kalau dia besok ikut turun lagi, berikutnya jaga-jaga di support quote-nya di level skyline dan V-line. Kemudian sektor consumer cyclicals, ini bahkan sudah jebol skyline, jebol selendang. Jadi waspadai jika ke level ini, ke skyline ya. Bahayanya ke situ. Terus kemudian sektor energi. Nah, ini sektor energi masih bergerak uptrend, tapi dia lagi sideways ya, lagi sideways. Jadi saya bilang ini hati-hati aja. Ini harganya udah pada dipucuk juga, walaupun naik juga nggak terlalu signifikan lah. Ini lebih kayak bumbu penyedap aja, buat trading pendek aja ya. Terus kemudian sektor finance. Nah, ini tadi sempat naik dengan baik terus tertahan dan koreksi. Moga-moga besok bisa naik. Tapi kalau besok koreksi, nah bisa jadi ini jadi salah satu pemberatnya nih untuk besok nih. Hati-hati aja ya. Pada dasarnya masih belum valid sih. Biasanya Januari itu sektor finance masih belum jalan. Baru jalan di bulan Maret biasanya. Atau mungkin Februari akhir. Sektor healthcare, slow but sure, tertahan di level support. Harapan saya dia bisa comeback di atas selendang lah. Terus kemudian sektor industri masih nguji support ya. Ini masih belum oke, menandakan bahwa orang masih khawatir dengan kondisi perekonomian saat ini. Masih belum jalan lah istilahnya. Jadi yang kelihatan rame apa semua itu masih sifatnya maya aja. Bisa koreksi lagi. Nah, infrastruktur juga nguji level support ya. Jadi kalau lihat kalau model-modelnya sektor-sektor berbobot berat, industri, infrastruktur, ini kayaknya besok bakal ada koreksi lanjutan. Jadi waspada saja dulu. Consumer non-cyclicals masih belum bisa naik di atas selendang, yang mana saya lihat masih potensi untuk koreksi lagi. Tapi kalau lihat tadi infrastruktur dan manufacturing itu kan posisi sudah disupport ya. Jadi potensi rebound, technical rebound juga terbuka lebar. Jadi kita lihat aja besok ya. Mungkin dia malah bisa jadi salah satu sektor yang bisa nahan laju penurunan karena dia rebound ya. Terus ada sektor properti. Wow, ini jebol support lagi ya, bikin lower low lagi. Ini makanya saya bilang properti masih belum. Walaupun kemarin sempat ada yang saya nggak tahu siapa yang ngomong tuh di media massa atau di YouTube juga bahwa sektor properti di setahun ini apa segala. Yes, mungkin, tapi saat ini belum ya. Terus habis itu sektor tekno mulai koreksi ya. Saya harap moga-moga koreksi sehat dan ini sebagai supportnya, moga-moga dia tidak jebol. Dia masih tertahan level ini ya. Terus kemudian di rebound lagi. Terus kemudian sektor transportasi. Nah, ini dia juga masih bergerak sideways. Moga-moga nggak jebol turun. Dia bisa rebound lagi. Kalau dia jebol turun, kalau banyak yang jebol turun besok, wah berarti IHSG
lagi menuju ke 6.600 tuh nggak kaget lah ya, atau mungkin 6.585 ya nggak kaget. Oke, ya itu secara market review-nya ya teman-teman. Dan masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa aja sih saham apa yang bisa kita rekomendasikan? Dan gini, beberapa jangan kaget ya, kita rekomendasikan koreksi dulu tapi beberapa hari kemudian baru naik. Ya, wajar saja karena market sedang bergerak tidak menentu ya. Tapi pada dasarnya emiten-emiten yang saya bagikan ini masih berpeluang. Walaupun koreksi kita amati apakah bisa untuk buy on weakness untuk kemudian dia naik kita beli lagi, nambah lagi. Oke, emiten pertama yang bisa kita pantau untuk besok adalah S Hardware. Nah, S Hardware ini sebenarnya ini sudah di area profit taking. Tapi karena ini saya lihat sentimennya cukup bagus dan dia sudah di dekat resisten. Kalau dia bisa breakout resisten, itu bagus. Tapi kalau dia nggak bisa breakout resisten, jadi ini bisa koreksi. Jadi di S Hardware ini adalah sifatnya kita pantau, kalau dia breakout baru kita beli. Kalau dia nggak breakout kita jangan beli dulu ya. Itu S Hardware. Kemudian ada Arto. Arto ini menarik banget ya. Saya sudah rekomendasikan bolak-balik. Ini sama, mirip dengan S Hardware. Beli jika dia breakout. Kenapa? Karena ini. Dia membentuk pola head and shoulder inverted tepatnya. Ini shoulder-nya, head-nya, shoulder-nya. Nah, ini sempat breakout, dia swing, dan membentuk satu pantulan, ya. Kalau dia bisa breakout, bam, bagus ini. Apalagi dia ada di level dekat dengan titik all-time high-nya. Ini dia 19050. Jadi kalau dia bisa breakout kotak ini dan bisa breakout ini, wow, keren lah ini. Ya, itu. Terus kemudian Medco. Nah, udah lama banget kita nggak trading di sini. Padahal kemarin saya berpikir dia ini akan mirip-mirip seperti Akra, naik dengan bagus. Nah, ini saya lihat kalau dia mampu keluar naik di atas selendang, silakan spekulatif buy. Target harus bisa ke sini dulu nih, ke V-line. Di sini ada gap. Oh, nggak ada gap. Saya kira ada gap. Ya, mungkin ini areal resistennya lah. Dia sempat sideways di sini dan terlihat kayak seperti ada gap, tapi walaupun nggak ada gap, tapi kayak di sini tuh kayak rentan banget. Setiap kali kena level ini dia turun, kena level ini dia turun. Jadi ini jadi resistennya cukup kuat ya. Jadi kita antisipasi aja jika bergerak di level areal ini nih. Ini areal resistennya nanti ya. Oke. Lumayan sampai sini kan 10-an%, belasan persen juga bisa dicapai lah. Terus habis Medco ada yang beberapa emiten yang bisa kita rekomendasikan seperti saham F. Saham F juga masih jalan ya. Ini pergerakannya juga masih oke. Termaintain dengan baik ya. Dan kemudian tadi ada minta yang lapis ketiganya, rekomendasi lapis ketiganya. Oke, ini ada BEVIC. Ini bagus ya, karena saya bilang bagus, dia rebound dari pullback-nya ya dalam tren naik yang oke, yang bagus juga. Ya, ini. Harapan saya dia bisa naik di atas selendang baru valid sih. Ya, masih bagus. Kemudian Amar itu hari ini hampir arah. Nah, jadi ternyata dia ada resisten di sini. Jadi kalau dia besok bisa breakout level 505 ini, wow. Ini volumenya gede loh ya. Ini volumenya gede, ini volumenya gede. Jadi besok siap-siap ada lonjakan langsung sampai ke T3. T3 ini level arahnya juga nggak sih? Coba cek. Oh iya loh, 620 level arah. Wadaw, besok kalau jebret dia naik, shoot. Arahnya mentok di sini, bisa naik lagi. Wah, bau-bau arah nih. Ya, moga-moga lah ya, Amar. Terus kemudian, satu lagi, EPAK. EPAK ini baru nih, saya baru lihat. Sementara selama ini belum. Transaksinya juga masih kecil banget. Transaksi 20 hari 7,7 bio, walaupun hari ini lumayan besar, 70 miliar. Nah, ini dia juga transaksinya, volumenya juga naik dengan signifikan. Besok kalau dia lanjut lagi, silakan ngikutin ya. Ini EPAK nih. Kayak masih oke banget. Kalau lihat weekly-nya sih, kemungkinan besar dia masih akan naik. Walaupun dia dekat-dekat dengan areal gocap, tapi rasa-rasanya dia peluangnya cukup masih ada lah ini ya.
Ini kemarin baru IPO di tahun 2020 Oktober, dan habis itu sejak saat itu dia belum comeback lagi. Moga-moga ini baik ya, moga-moga ini baik. Oke, Bapak Ibu, itu market review kita, market outlook, video market outlook untuk tahun 2022. Terima kasih semua atas atensinya. Dukung selalu channel YouTube Pinastocks Indonesia dengan subscribe, beri jempol, dan share video-video kami. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay strong. God bless you all. See you tomorrow.